Kaya kita tumbuh gede, miskin kita dagang dari dulu, nggak pernah berhenti tuh dagang, macam-macam barang dagangan, miskin juga. Itu ada yang netepin Allah dengan sifat iradat. Kita kaya, ada yang netepin Allah dengan sifat. Jadi Allah bisa menetapkan kaya, bisa menetapkan miskin, bisa menetapkan segalanya. Yang bisa menetapkan apa saja Allah. Kayaknya berat ini ngelawan oligarki. Kagak percaya sama tauhid. Begitu udah lemah dulu, berjuang dulu. Begitu. Allah yang netepin. Jangan takut. Begitu. Semuanya Allah yang netepin, karena Dia bersifat iradat, bisa netepin. Maka ketika kita paham bahwa Tuhan itu sifatnya iradat, bisa netepin apa saja, Dia bisa mengatur rezeki kita, Dia yang ngatur. Kalau kita yakin yang ngatur rezeki kita Tuhan, maka si miskin tidak boleh dia ngata-ngatain ngiri sama si kaya, karena yang kaya itu yang netepin Allah. Si kaya tidak boleh menghina kepada si miskin, sebab miskinnya dia ada yang netepin, yaitu Allah. Yang dagang tidak perlu ngiri sama pedagang lain, sebab dia yang netepin Allah. Dagangan bisa dikopi, adapun rezeki nggak bisa dipaste. Dagangan bisa dicontoh, tapi rezeki tidak bisa dicontoh. Nggak perlu ngiri dalam hidup. Ada Tuhan yang netepin. Jangan takut. Sekarang banyak saingan urusan jasa BPKB ini. Allah yang netepin, takut amat. Dulu juga banyak saingan sebelum kita lahir juga. Begitu, jangan nyalain saingan. Kita yakini Allah netepin segalanya. Bila segalanya diatur oleh Allah, rumus hidup, bukan puyeng mikirin orang korban kebaikan Allah, tapi bagaimana cara kita ngedeketin yang ngatur dan yang netepin. Kudu deket sama Allah, karena di dunia tidak ada yang mustahil. Ada Tuhan, jangan takut. Coba perjalanan hidup kita dari lahir kagak bawa apa-apa. Siapa yang ngaji nih yang lahir bawa duit 1 juta gitu? Ada enggak? Bawa baju enggak? Saya mau tanya, punya baju enggak? Punya. Ada berapa? Banyak. Yang udah dibagi orang berapa? Ya banyak juga. Yang udah kagak muat? Ya banyak. Lah, itu apa enggak kebaikan Allah? Kenapa kita ngeluh melulu? Ada masalah pada jiwa kita. Ini yang repot. Ngaji mau di depan boleh, mau di belakang boleh, terserah. Boleh aja, berkah. Yang kagak berkah tuh ngomongin orang di belakang. Bener gak? Kagak berkah. Yang kayak begitu. Ngatangan mau ngapain? Begitu. Oh, nggak ada urusan. Yang kayak begitu, nggak ada urusan. Itu hidup. Segalanya yang menetapkan Allah. Sehingga kalau kita paham iradat dalam problem yang menimpa kehidupan kita, kita tidak akan lari dari persoalan kecuali
larinya kepada Allah yang bisa menetapkan, karena dia punya iradat. Kita punya kepengenan. Kepengenan itu apa bahasa Indonesianya? Cita-cita. Cita-cita itu apa? Harapan. Yang kita punya kepengenan doang. Netepin kagak bisa. Nih yang ngaji nih. Kalau saya tanya, pengen kaya, pengen miskin? Kayaknya yang diem-diem pengen miskin. Malam Jumat manjur biasanya. Nih pengen kaya, pengen miskin? Hah? Pengen kaya. Tuh pengen kayanya dari mulut apa dari hati? Dari hati yang paling dalam. Oh, pengen kaya. Serius apa canda pengen kayanya? Hah? Dua rius. Ya Allah, udah banyak banget kalau udah dua. Gitu. Serius. Kita uji biar kita paham. Sebetulnya yang kita pengeni kaya apa miskin? Karena yang dinilai oleh Tuhan bukan mulut, hati. Kata Nabi, innallaha subhanahu wa ta'ala la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum. Allah kagak irauin rupa, badan, mulut, kagak. Yang diirauin, yang dilihat, yang dicatat oleh Tuhan, yang di hati. Kata kita pengen kaya, pengen miskin, jawaban kita pengen kaya. Serius apa kagak? Kita jawab serius. Dari mulut apa dari hati? Kita jawab dari hati. Ini diuji. Pagi-pagi ada yang datang ke rumah kita, nganterin duit 2 juta. Teman kita lama tak besua, ketemu, kasih duit kita, bang nih 2 juta buat abang, kata dia begitu. Selang sejam ada yang datang lagi ke rumah kita, bawa mangkok sama tongkat, bawa mangkok. Siapa ini? Pengemis. Begitu. Dari 2 orang nih yang datang, yang paling seneng banget di hati, yang pertama apa yang kedua? Hah? Yang pertama apa yang kedua? Yang pertama. Yang pertama. Kenapa kita seneng sama yang pertama? Iya, bawa duit. Jadi kita orang ini di hati kecilnya senengan dibagi apa ngebagi? Hah? Jujur nih masjid ini. Hah? Senengan ngebagi apa dibagi? Dibagi. Senengan ngasih apa dikasih? Kasih. Orang yang hatinya pengen dikasih mulu, kira-kira pengen kaya, pengen miskin sama dengannya? Nih, sama dengannya nih. Sama dengannya pengen kaya, pengen miskin. Kenapa? Pengennya tuh miskin kita, andil kita, kepengenan kita. Dan itu yang didengar Tuhan. Kalau kita pengen kaya, maka kita jiwa berbagi lebih besar daripada jiwa dibagi. Itu orang pengen kaya. Sehingga ada kotak amal Jumat Nurul Jannah, jangan pura-pura merem. Itu jalan udah kayak jalan tol kunciran, lancar. Begitu. Sekali berhenti pelentang, gope.
Ada nggak yang kayak begitu tuh? Nggak ada, alhamdulillah. Banyak. Wah banyak. Berarti kita orang tuh pengen miskin. Kalau pengen kaya, jiwa berbagi harus ada dalam jiwa kita. Beneran, jiwa berbagi. Kita nggak usah gede-gede, latihan seperak. Ada kotak amal Jumat tuh, isi aja biar kata 2.000, kagak apa-apa. Kalau kita pengen dibagi sama Allah, nyelengin dari tahun lalu biar kata 2.000 buat ngorban ya Allah. Gitu. Tahun ini cuman baru dapat 500.000. Ya nggak apa-apa, udah dapat ganjaran niat, ada upaya. Tiap tahun Idul Adha nanya lagi sama Kiai. Kiai gua mau nanya, kata Kiai, mau nanya apa Pak? Begini, orang belum akekah, apa ngorban dulu, apa akekah? Kata kiainya, akekah dulu. Selamat duit gua, selamat. Entar tahun depan nanya lagi, tapi akekah mau kagak? Kiai, akekah dulu, apa korban dulu? Kata kiainya, akekah. Selamat. Dari dulu sampai niari masih nanya sama kiainya kalau Idul Adha, akekah sama korban mulu. Nanyanya kagak kelar-kelar, nanyanya itu mulu. Dijawab sama kiainya, ngorban akekah dulu. Nih udah Idul Adha, kudu ngurban. Waduh, ini Pak ya kiai jawabannya. Emang dia pelit. Begitu. Ada aja. Jadi saudara, kalaulah kita ini pengen diberi oleh Allah, jiwa memberi harus lebih banyak daripada keasikan diberi. Begitu. Kenapa? Kalau kita memberi, kita raja. Ini orang pengemis yang contoh dari 2 orang, dia mau nganterin barang kita di akhirat biar kita nggak capek bawanya. Yang kedua yang ngasih duit 2 juta, mananya kita suruh jadi kendaraan. Dia enak-enakan masuk surga, kita yang bawain duit dia. Begitu, kita yang bawain. Karena kita nggak ngerti, seneng. Padahal kita suruh bawain. Kalau pakai kata-kata, Bang, gua ini takut ribet di akhiratnya. Jadi saya tolong abang aja yang bawain harta saya. Yang nanti di akhirat saya ambil. Ini 2 juta. Sayanya nggak mau. Nanti masuk surganya belakangan. Karena kebanyakan barang bawaan, jadi tolong bawain. Gitu. Kalau pakai kata-kata kayak begitu tuh, cuman nggak pakai kata-kata. Kayak yang miskin tadi datang tuh, Pak, sini saya mau bawain barang-barangmu. Nanti ketemunya di akhirat, biar kamu enak. Jadi kalau jalan-jalan ke puncak, udah JNE, udah apa namanya? Udah dipaketin, udah di apa namanya? Ekspedisi. Udah ekspedisi. Jadi yang namanya itu peyem 10 kilo udah dikirim. Pisang tanduk udah, asinan udah, tinggal orang doang. Karena udah enak. Begitu dibawain. Jadi laksana orang miskin, turun dari bisnya lenggang kangkung, tapi barang udah nyampe di rumah. Cerdas. Tuh kayak begitu. Latihan. Jadi miskin kita itu ulah kita. Kalau kita pengen dirubah keadaan kita dari miskin menjadi kaya, kedepankan jiwa berbagi. Meski seperak, kotak amal Jumat tuh diisi. Saya besok sore, asar, kemis mau nanya sama pengurus Nurul Jannah, bagaimana besok nih? Ini malam Jumat ya? Bener nggak? Nah, kita tanya besok sama pengurusnya. Ini bagaimana ini? Biasa aja. Ini ngaji kagak masuk berarti. Kagak masuk kalau biasa aja ini. Biar kata 1000 isi. Jangan tidak.
Begitu. Karena ini penting. Janganlah kita kalah sama orang mancing. Orang mancing tuh kailnya dikasih umpan. Maksudnya biar dapat ikan. Coba-coba orang mancing kailnya enggak dikasih umpan. Kira-kira dapat ikan enggak? Emang apa kagak? Kata ikan ente pelit. Ente iya pelit. Iya, ente pelit. Gimana Tuhan mau bagi? Ente kalau pengen dibagi sama Tuhan, ente kudu miliki jiwa berbagi. Gitu. Baru nanti Tuhan kasih ikan. Begitu kata ikan. Ikan aja paham antara pelet biasa sama keju craft. Ikan kan di sono ada tempat pemancingan tuh. Sono. Kayaknya saya di situ tuh kan. Di Kiringan itu loh. Yang ada sekolah khusus tuh depannya kan pemancingan kayaknya itu. Begitu. Coba-coba aja kalau kagak dikasih umpan. Ikan juga ogah, ente pelit gimana Tuhan mau bagi. Maka bagi dulu. Jangan kita pengen makan mulu enggak penyakit. Bener enggak? Pengennya dikasih mulu tapi tidak mau berbagi. Biar sedikit. Latihan tuh Jumat tuh. Makanya disuruh pakai baju koko putih, minimal kantongnya tuh kayak sedasan tuh. Ada berapa kantongnya? Ada berapa tuh? 3 tuh. Emang begitu Kiai juga udah ngatur. Begitu. Kantongnya 3. Ya mau 2.000, 5.000, 10.000, yang mana kek? Yang atas 10.000 kayaknya gedean dah. 5.000 sedang, tapi masih kegedean kayaknya. 2.000 aja begitu. Dan ia terserah, namanya juga latihan. Begitu, nanti lama-lama kita doyan. Begitu rumusnya. Ini rumus hidup. Kayak begitu. Lihat tuh, pohon-pohonan tuh, buahnya diambilin orang mulu. Numbuh lagi. Coba kalau kagak dipetik-petik, kagak numbuh-numbuh. Begitu kagak. Begitu, emang kudu begitu. Singkatnya, jangan takut kita jadi orang miskin, sebab Tuhan kita maha menetapkan. Bisa saja besok lusa menetapkan kaya. Jangan sedih jadi orang bodoh, belajar aja yang sungguh, sebab Tuhan kita maha menetapkan kita pintar. Bisa. Jangan takut. Yang mantap. Begitu, yang mantap. Jangan takut. Burung aja nih. Dari sarangnya kalau pagi ngeluyur. Kemana? Pokoknya tugas gua dari Tuhan nyareat. Ikhtiar. Kemana-mana kek. Kantor, kagak punya burung. Tapi pergi lapar, pulang kenyang. Yakin. Itu burung. Apalagi kita umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan di rumah mulu, nanti jadi setruk. Kalau duduk ngerem aja nggak gerak-gerak, setruk tuh bukan penyakit ringan, segerobak aja berat, apalagi setruk. Bener nggak? Ya Allah, begitu. Gerak. Jogging tuh jalan Geraha Raya tuh jalan terus nggak apa-apa, biar sehat, kudu gerak. Begitu. Kenapa? Nih biar saudara paham. Kenapa di handphone kita hampir saban hari udah kayak sholat 5 kali ditawarin pinjaman tanpa agunan, tawaran kita pinjam tanpa agunan saban hari, belum lagi buka medsos pinjol lagi. Saban hari itu lewat mulu.
Kenapa? Karena dia pengen sehat keuangannya. Kudu keluar. Bank tuh kudu keluar duitnya. Kalau ngerem kagak sehat dia. Maka pinjemin. Bagaimana ke dirayu orang? Pokoknya nggak mampu juga. Lu umroh aja, umroh aja. Apa kek? Begitu. Pokoknya yang penting duit dia karena keluar berarti dia dapat nasabah. Di sanalah dia dapat keuntungan. Kata kita untung nih, kagak. Lu mau dipusingin. Sekarang sih kagak berisik. Ntar besok lusa semua telepon diteleponin. Begitu. Bener nggak? Ya Allah. Kayak begitu tuh. Karena dia pengen sehat keuangannya. Kalau kita pengen sehat keuangan kita, maka ada kotak amal tuh. Biar kata 1000 perak isi, enggak kuat gope enggak apa-apa, isi biar sehat, karena Tuhan maha menetapkan. Ini jangan sampai ngangguk-ngangguk orang paham nih. Saya pengennya ngangguk-ngangguk paham nih. Insya Allah. Ini iradat. Jangan takut. Ono nabi orang miskin lahirnya, bapaknya udah mati, yatim. Belum dia lahir udah mati. Emaknya mati umur 6 tahun. Tapi sukses karena dia yakin ada Tuhan. Masa kita yang bapaknya hidup, emak kita hidup, bingung. Ada masalah pada tauhid kita, pada sifat iradat. Begitu. Jangan kita bingung, jangan. Begitu. Yang membuat kita bingung, salah memahami iradat. Rezeki mau udah diatur, tidur aja. Ya kagak begitu. Ayam aja paham rezeki itu diatur, tapi pagi-pagi koreh-koreh. Tahu koreh-koreh? Cakar-cakar. Nyari cacing. Kenapa? Ikhtiar. Ayam ngerti. Masa kita kagak ikhtiar? Mau cakar-cakar kebun, kita nanam kacang, nanam cabai, kan ada mahal ya. Begitu. Apa kek? Jangan sekarang belanja kambingnya. Maren tuh 7 bulan yang lalu beli, suruh piara, sekarang dijual kan udah gemuk, untungnya gede. Begitu. Beli sekarang, ya payah dah kita. Lah begitu. Jadi jauh-jauh hari belajar berpikir. Mau beli sarung jangan Ramadan. Beli sarung Ramadan, Syawal. Beli sarung. Saya tuh beli sarung tuh Syawal. Kalau nggak Muharram, saya beli sarung. Buat apa? Buat nanti Ramadan. Kalau udah Ramadan mahal. Jadi harus cerdas. Kan nggak dipakai-pakai, ditaruh aja. Ntar dipakai Ramadan kan begitu. Lumayan harganya. Jadi cerdas. Begitu. Lah, lebaran masih banyak. Jadi kita tuh demen susah dibikin sendiri. Itulah kita. Jangan susah dibikin sendiri, jangan. Ulah kita, biasa aja. Begitu. Kita ini harus pakai baju yang muat di badan kita. Jangan ngukur baju di badan orang lain, kagak muat. Nggak pas. Maka ngukur di badan kita. Kelas kita ini makannya tempe, enggak apa-apa. Tempe, tapi bosen, enggak, asal punya ilmu. Senin tempe oreng, Senin, Selasa tempe bacem, Selasa, Rebo tempe ditepungin, Kemis disemur. Pokoknya apa kek? Tempe-tempe juga. Enggak apa-apa. Kalau ditanya sama orang jawab yang bagus. Makan apa bang menunya? Alhamdulillah saya selalu sate. Luar biasa duitmu banyak. Sayur tempe. Sate. Cakep.
Bahasanya yang bagus. Sate, kata teman, sate mulu, diintip. Tempe kuah. Ya, sayur tempe. Jadi, kan sate disingkatnya. Pakai yang keren. Tapi enggak kuat makan di restoran. Enggak usah. Makan di rumah. Tapi bisa. Pergi aja itu naik motor bentar mah. Ke dekat tol tuh ada Telaga Sampiran. Foto di depannya. Cepret. Upload di grup WA-nya. Gile makannya Telaga Sampiran. Gue gitu loh. Timbang gambar doang. Mau ngapain? Gambar doang. Gitu. Kita ini nggak paham irodat. Jadi yakini sama irodat. Jadi tenang. Jangan ini penyakit ini nggak ada obatnya. Ada obatnya, jangan takut. Ada obatnya. Kata Nabi dalam hadisnya nih, idza waqa'a fika waratatun faqul bismillahirrahmanirrahim wala haula wala quwwata illa billahil alil azim sarafallahu anka anwa'al balaya. Saudara, ada orang di badannya penyakit 5 macam. 5 macam penyakit. Udah mata rada kabur, apalagi lihat duit 2.000 kabur, dengkul kotek-kotek, begitu banyak penyakit 5. Ini muyengin nggak? Muyengin 5. Tapi Nabi manusia yang paling jujur, dokter rajanya dokter mengerti segalanya, bilang bila Anda terjebak pada kesulitan, baca bismillahirrahmanirrahim wala haula wala quwata illa billahil azim, maka Allah jauhkan darimu berbagai macam penyakit. 90 macam penyakit hilang. Salah satu penyakit tersumbatnya saluran finansial, mampet tuh. Itu begitu, baca begitu. Cuman kita kurang yakin sama Nabi. Baca aja yang banyak, biar gak bingung mikirin hidup. Zikir itu obat nabawi. Zikir banyakin, baca. Kita ngalamin sulit, baca tuh bismillahirrahmanirrahim wala haula wala quwwata illa billahil azim 786 kali. Seminggu jangan putus, tiap malam. Duduk yang sungguh. Kagak ada yang kagak jebol dah urusan. Jebol. Cuman penyakitnya ada orang pengen panen nanem ogah. Orang apa yang kayak begitu tuh? Orang kagak waras. Ada orang pengen subur zikir ogah, malamnya ngorok mulu. Berarti orang kagak waras. Nanem kagak. Pengen panen, nanem dong malam. Orak-orak tuh. Arsy Allah tuh malam tangisi. Jangan tidur mulu malam tuh. Jadi biar kita diberikan kesuburan. Allah tuh maha menentukan. Maka saudara, ketika kita paham irodat, maka kita selalu menyerahkan segenap daripada pengharapan kita kepada Allah, agar Allah berikan kita petunjuknya. Jangan sampai kita salah langkah. Begitulah hidup. Begitu. Ikhtiar, jangan enggak.
Ini irodat. Kita yakin yang nentuin Allah, yang buka warung kita. Warung tuh buka. Urusan hasil, urusan Allah. Proses kita. Buka jam berapa? Jam 7. Jam 7 buka, jangan geser-geser. Jam 7. Kalau mau geser kasih tulisan. Untuk besok buka jam 9. Begitulah. Kalau tutup, lihat pom bensin. Untuk sementara sedang ada perbaikan. Intinya tutup, begitu. Biar enggak orang kecewa. Kalau kita dagang selalu kita kadang buka, kadang tutup. Namanya kagak jejak. Jadi ada orang mau datang ke nasi uduk kita. Mana jauh-jauh. Innalillahi tutup katanya. Aduh, gua udah jauh-jauh lagi tutup. Pulang. Besok kita kali besok bentar rezeki buka dah. Teman kita si Mamat, teman kita mau beli, ketemu, mau kemana bang? Mau beli nasi uduk. Gua kemarin dari sono tutup. Kira-kira ini orang nih mau datang nggak? Lah kagak, gara-gara kita. Gitu. Maka kita tuh kudu memaksimalkan ikhtiar. Jangan tutup, buka. Kalau mau tutup kasih tulisan. Tutup. Kasih tulisan. Kecuali udzur syar'i yang dia tidak memungkinkan. Allah juga tahu. Gitu. Ada sekolah namanya Budi Luhur. Budi Luhur apa? Adi Luhur ya. Yang di sono no, Pondok Kacang tuh. Yang di Gopli itu loh ke kiri kalau dari arah sana. Budi Luhur. Budi Luhur ya. Iya, dekat Gang Sukun tuh. Iya, yang Anissa, sebelum Anissa. Budi Luhur ya, atau Anissa ada tuh. Di deretan Anissa itu kalau dari jalurnya Pondok Kacang Prima yang Gopli itu kira-kira 4 rumah sebelum sekolah Anissa tuh, sebelah kiri kalau dari arah sono menuju Jombang itu ada toko sepeda. Beneran, dari dulu, dari sebelum ada si Topik tuh. Masih suka lewat situ saya. Belum ada tol nih, kuncir segala macam belum ada. Itu jam 6 buka toko sepeda. Sabtu kayak jam 6 pagi. Nih kalau pakai akal, pagi-pagi tuh orang mau nyari apa? Pagi-pagi tuh orang nyari apa? Hah? Berarti nasi uduk, ya kan? Tapi kenapa buka? Dia paham. Begitu. Paham apa? Ajaran nabinya orang Islam itu si Cina. Nabi itu doain, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah kasih berkah yang banyak kepada orang di pagi mereka. Maka bukanya pagi sepeda. Ditanya, kenapa buka pagi? Tugas saya ikhtiar, biarkan Tuhan yang menentukan. Lah udah ngaji tauhid, Cina kagak ngaji. Kagak ke masjid kagak. Tapi sekarang ini jujur saya jarang lewat situ. Dulu saya selalu lewat situ. Karena dari Penabur itu ke kiri biasanya sebelum nyambung kemari ini. Jadi sehingga saya lewat jalan Camat itu. Saya selalu lewat situ, kamu ke Marta kemana aja. Lewat itu. Artinya sekarang saya kurang paham gitu. Tapi sepanjang yang saya tahu dia masih ada tuh toko sepeda. Buka jam 6. Kalau nggak percaya cek. Jam 6 mau beli apa orang? Mau beli sepeda jam 6. Tapi kata dia, ini kewajiban. Ikhtiar. Biar Tuhan. Ada aja Pak pagi-pagi orang sepedanya bocor pas depan toko saya. Main sepeda minggu. Lah kan karena buka kan mampir ke tempat dia. Itu cara Tuhan. Masa kita orang Islam ngaji tauhid kitanya bingung, salah kita. Tapi jangan ngangguk-ngangguk. Tapi orang paham nih. Kita kudu paham, saya putar-putar ke sana kemari nih. Nyari tenang kita ini. Ini ngaji tauhid itu menyenangkan. Saya tuh demen ngaji tauhid tuh. Begitu. Tapi orang banyak saya nyuruh ngajar fikih. Padahal saya tuh seneng karena ini ngaji jiwa. Begitu loh, ngaji jiwa. Tergantung kita ngecas ini.
Kalau kita bener itu perangkat handphonenya, maka ngecas itu sejam insya Allah penuh. Begitu ngecas handphone. Tapi ketika dicas sejam kemudian cabut mati lagi, lobet. Di majelis tenang, keluar dari masjid aja stres lagi. Ini lobet, berarti lobet ini, bermasalah ini. Bocor halus, bocor, masuk kuping kanan, keluar kuping kiri, masih bagus. Kalau masuk kanan, ini mah masuk kanan keluar kanan, kan gak nembus ya kan, parah ini. Iya, jadi kita kudu paham, jangan stres hidup, jangan. Ini Allah yang menentukan, ikhtiar aja. Tapi gue pensiun itu satu toko, satu keran di masjid mampet. Masih banyak keran di masjid itu yang terbuka. Jangan stres, cuman keran rezeki kita satu nutup, masih banyak rezeki yang lain. Ini partner bisnis kita gagal, yang ini masih ada yang lain, ntar juga Allah kirim. Jangan dibikin stres hidup kita. Covid sampai 3 tahun gitu, baru juga ditutup kemarin, tapi sampai sekarang masih hidup. Hidup nggak ini? Hidup. Masih makan nggak? Masih makan. Berapa kali? 3 kali. Alhamdulillah. Udah termasuk bakso belum? Belum. Mie ayam? Belum. Siomay? Belum. Batagor? Itu sih bukan orang susah. Ngapa distresi? Kayaknya habis ngaji ini mau makan nasi uduk nih. Coba tuh. Ya Allah, ngapain kita dibikin susah? Allah Maha menentukan. Tugas kita berikhtiar dengan maksimal. Kalau kita bisnis online, kalau posting saban hari, posting, closing nggak closing urusan Tuhan. Posting aja benari. Gua gak enak posting. Si Anu habis posting sama bisnisnya. Alamat dia bodoh, ndak mengerti irodat. Biar kata sama usahanya, rezeki beda-beda. Begitu. Belum tentu punya dia yang dibaca punya kita. Begitulah kita. Iklan-iklan. Jangan gak iklan. Begitu iklan. Ya Allah. Ada orang dagang air seember, tetangga kita seember, keliling di Haji Basir, mau beli nggak? Dijual 10.000, mau dibeli nggak? Kenapa? Air aja, gara-gara saudara nggak iklan. Lihat tuh Aqua, air juga iklan, kan air. Di rumah kita juga ada iklan murah, mahal puluhan juta. Iklannya pakai artis lagi. Maka segalonnya nggak dapat 10.000. Tuh 20.000 katanya tuh. Gara-gara apa tuh? Ikhtiar. Dia ngerti tauhid, Allah punya irodat. Masa kita kagak ikhtiar? Ikhtiar iklan. Saudara punya usaha apa? Udah kirim aja di grupnya itu. Kalau saudara punya usaha, ada temennya masukin di grup WA, alhamdulillah. Jangan, grup lagi sabrek. Jangan, posting aja terus. Masa kagak ada yang nyangkut? Kayak orang main lotre, kan ada 36 kotak tuh, isi aja semuanya. Masa ya kagak nembus? Nembus nggak kira-kira? Nembus nggak? Nembus. Jangan takut. Begini. Udah paham belum? Udah paham segini aja? Ya Allah, tuh mantepin tuh irodat. Ini masih terus saya yang nerangin irodat, tapi ini pembukaan ngaji malam ini nih. Tapi nanti kita masih panjang ini nerangin irodat. Bagaimana muslim harus benar berbicara irodat. Lihat Rotibul Haddad. Bismillah walhamdulillah wal khairu wasyarru bimasyiatillah. Bismillah, ku buka toko.
Alhamdulillah ku tutup toko. Wal khairu untung, wasyaru rugi, itu kehendak Allah yang punya iradat. Bismillah gua tidur sama bini, alhamdulillah gua selesai tidur sama bini. Punya anak atau tidak itu terserah Allah yang punya iradat. Itu mah tidur gua capek, ya mau gimana, punya anak, punya bini tidurnya di masjid mulu, Masjid Nurul Jannah begitu. Tapi wirid mulu, pengen punya anak baca Yasin 40 kali. Punya anak enggak? Emang apa? Kagak dikelonin gitu. Ini biar bener tauhid kita. Bener enggak? Ini tauhid. Mantepin, jangan enggak mantep. Kita pensiun itu satu keran yang mampet, masih banyak keran yang lain. Jangan bersedih, jangan ngumpet. Kalau kita ngumpet makin gak kelihatan gitu. Kita harus banyak nongol sama Allah malam-malam di masjid, duduk zikir, pegang tasbih, apa kek yang kita bisa gitu. Jangan banyak kongres, kongko ora beres gitu. Kalau anak muda menongkrong-nongkrong nanti bakal ngalamin tua, mau insaf, mau main di masjid kalau udah tua. Lah kita nongkrong-nongkrong kapan mau ke masjid? Nanti kalau muda kan gak mungkin, kalau mati ketemunya. Maka mumpung kita masih kuat, dah main ke masjid, insya dah segini aja lah. Ngaji iradat, nasi uduk takut jadi rangginang doang. Begitu. Kita baca Fatihah tuh. Di bawah ada yang masak kayaknya, saya naik ke atas ngeliatin anak cewek-cewek itu. Kita baca Fatihah buat yang masak, yang nyaji, yang nyediain uangnya buat makan-makan kita nih. Moga infak-infaknya ini semuanya diterima oleh Allah, diganti berlipat ganda, diberikan rezeki yang luas, yang halal, yang barokah, dilancarkan usaha dan ikhtiarnya, qabul hajat dunia hajat akhiratnya. Amin. Al-Fatihah. Buat kita bersama dengan kita duduk di majelis ilmu, mengisi waktu dari umur kita, mengambil kesempatan belajar tauhid. Allah beri kita kemantapan iman, Allah beri kita kebulatan tauhid, Allah berikan kita keyakinan yang kuat, sehingga kehidupan kita yang tadinya susah Allah tetapkan menjadi senang, yang tadinya sempit Allah tetapin menjadi lapang, yang tadinya kita rendah Allah tetapin menjadi tinggi. Allah beri kita perubahan ke arah yang lebih baik, lebih berkah, lebih dekat dengan Allah dan Rasulnya. Wafat kita husnul khatimah. Amin. Al-Fatihah.